Selamat pagi saudaraku dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita mau merenungkan sabda Tuhan berdasarkan kitab Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa untuk bisa memahami kehendak Tuhan dari bacaan Alkitab ini. Tuhan Yesus yang baik, karuniakan kepada kami pengertian-pengertian yang benar, yang kemudian mendorong kami untuk bersemangat melakukan kehendak-Mu. Kami hanya alat di tangan-Mu, sehingga biarlah kuasa Tuhan menguasai kami, sehingga kehidupan kami bisa dilihat sebagai perwujudan kehadiran Kristus di dunia ini. Sehingga banyak orang terberkati lewat kehidupan kami yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayatnya yang ke-25, Lukas pasal 18, firman Tuhan saya bacakan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, apa yang kita bisa pahami? Atau kesan apa yang bisa kita dapat ketika kemudian Yesus katakan, ya lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita punya gambaran atau imajinasi. Unta sebesar apa, lubang jarum sebesar apa. Ya. Itu sesuatu yang mustahil, saudaraku. Ya. Tidak mungkin ya, unta yang besar dan badannya yang besar itu lalu kemudian bisa masuk ke dalam lubang jarum. Walaupun memang ungkapan ini ada beberapa pendapat ya yang kemudian mendekati ungkapan unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum. Tapi apapun itu saudara-saudaraku, ini sesuatu yang mustahil. Ya. Tapi saudaraku, lebih mustahil lagi, ya kalau kita dekati bahasa ini, orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kalimat ini muncul setelah kemudian ayat sebelumnya, ya ada seorang kaya yang kemudian bersedih karena dia harus menjual hartanya. Hatinya sudah sangat melekat pada hal yang bersifat duniawi. Sehingga ketika kemudian dia mau mengikut Yesus dan Yesus kemudian berkatakan bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, kau harus menjual hartamu. Ada kesedihan yang amat mendalam. Karena hatinya melekat pada harta itu. Saudaraku yang terkasih, kesukaran ya seseorang untuk kemudian masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam bahasa ini ya. Itu karena dimulai keengganan kita untuk melepaskan hal-hal yang sebelumnya kita miliki. Hal-hal yang bersifat duniawi yang sudah menyatu dengan diri kita. Kecintaan kita pada dunia membawa kita pada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kita pernah mendengar saudaraku, Yesus bicara soal ya, mamon. Ya. Tidak mungkin seorang itu mengabdi pada dua tuan. Ya, karena ketika dia mengabdi pada yang satu, pasti dia akan mengabaikan yang lain. Kecintaannya pada yang satu akan membuat pengkhianatannya pada yang lain. Sehingga ketika bicara soal orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, ini bukan mau mengatakan bahwa ya kita tidak perlu kaya, karena pada akhirnya kita tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan begitu bahasanya. Tapi kecintaan itu pada sesuatu yang bisa menjadi penghalang kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang kemudian Yesus mau katakan. Padahal ketika kita mengikut Yesus, saudaraku, Yesus sudah katakan ya, dia harus menyangkal dirinya ya, lalu kemudian dia mengikut Yesus ya. Memikul salib. Jadi ada resiko ketika kita mau ikut Tuhan dan pada akhirnya kita jadi bagian dari kerajaannya. Dan resiko ini yang kemudian sulit diterima oleh seorang pemimpin yang kaya dalam cerita ini. Sehingga kesukaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah berbeda dengan seorang anak kecil yang kemudian mudah masuk ke dalam kerajaan Allah seperti dalam ayat-ayat sebelumnya. Sangat berbeda, saudara. Kenapa? Karena anak-anak kecil seperti renungan kita sebelumnya, hidupnya hanya bergantung pada kemurahan orang tuanya, pada kemurahan ayah atau ibunya. Dia bergantung dari mereka dan ketergantungan ini membawa hatinya melekat pada orang tuanya. Begitu yang Tuhan mau katakan. Hati kita mau melekat pada siapa? Hati kita mau menyembah pada siapa? Mamonkah atau Tuhan? Nah, pilihan itu
ada pada kita. Dan firman mengingatkan kepada kita agar kita tidak salah memilih. Semua kita ketika ditanya ingin masuk surga, ingin jadi bagian dari kerajaan Allah, jawaban kita sama, ya. Tapi ketika kemudian Yesus lebih jauh lagi mau melihat kedalaman hati kita, ada sesuatu yang harus kita tanggalkan, lepaskan untuk bisa ada di sana. Kita mulai ragu, kita mulai bimbang, bahkan seperti cerita ini, amat sedih hatinya. Karena dia mau melepaskan sesuatu yang selama ini sudah melekat pada dirinya. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kita untuk pilihan yang tepat. Untuk keputusan yang tepat, yaitu mencintai Tuhan dengan segala keberadaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, arahkan hati pikiran kami untuk mencintai-Mu. Jangan biarkan mamon kemudian menjadi penghalang kami untuk datang padamu. Tolonglah kami dengan hati yang tulus, dengan segala kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa, mau bergantung pada Tuhan, agar kami memperoleh anugerah keselamatan yang Tuhan siapkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.